Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube santri virtual yang berbahagia, kita melanjutkan kajian hadis Kitab Bulughul Maram dan Syarah Ibanatul Ahkam. Pada hari ini kita nyampe pada hadis yang keempat, yaitu hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabasa wa fi lafdhin lam yanjus, akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Huzaimah wal Hakimu wa Ibnu Hibban. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila air itu banyaknya 2 kullah, maka ia tidak membawa khobas. Khobas itu artinya kotor secara bahasa atau najis. Dalam redaksi lain disebutkan lam yanjus. Idza kana al-ma'u qullataini lam yanjus, tidak najis. Akhrajahul arba'ah, al-arba'ah imam yang 4, imam hadis yang 4 telah menyebutkan hadis ini di dalam kitab-kitab mereka. Ibnu Huzaimah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban menilai hadis ini derajatnya sahih. Makna hadis di dalam kitab Ibanatul Ahkam diterangkan tentang maknanya hadis. Makna hadis ini bahwasanya kamarratan yujibun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man yas'aluhu bijawabin muhkamin sadidin liyakuna nibrosan yuhtada bihi tilatasinin wal a'wam. Bahwasanya Nabi itu sering menjawab orang yang bertanya dengan jawaban yang sangat jelas dan sangat padat, jelas dan padat sekaligus tepat, agar jawabannya beliau ini bisa menjadi lampu dan menjadi pelita sepanjang masa, khususnya masa-masa setelah Rasulullah tiada. Nah, dan ini termasuk bagian daripada tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW dan jawaban yang paling sempurna, seperti itu. Kemudian ini termasuk sabda Nabi yang Nabi pernah ditanya tentang air yang ada di tengah-tengah padang Sahara atau di padang pasir, yaitu pada dataran rendah atau pada tempat genangan air yang sejenis. Nah, air yang berada di tempat-tempat terbuka seperti itu biasanya takarannya itu tidak bisa diketahui dengan ukuran wadah yang ada pada saat itu. Maka dari itu Nabi memberitahu bahwa air itu apabila jumlahnya mencapai 2 kullah, maka air tersebut tidak bisa membawa najis. Misalnya kejatuhan sedikit najis, tidak bisa najis, tidak bisa menerima najis. Bahkan air tersebut bisa menolak najis, artinya secara alami tidak bisa terkontaminasi dan tercemari oleh najis sehingga airnya itu berubah. Seperti itu. Nah, santri virtual, sahabat YouTube yang berbahagia, di dalam kitab Ibanatul Ahkam ini disimpulkan tentang fikih hadis atau kandungan hukum di dalam hadis tersebut. Kandungan hukum fikihnya adalah 1, bahwasanya bekas binatang dan hewan buas pada umumnya tidak terlepas dari suatu najis. Nah, sebab biasanya di tempat-tempat terbuka di Arab masa itu atau di zaman itu, biasanya apabila datang ke tempat air, misalnya ada air menggenang atau ada ada tempat air di tempat terbuka,
di wilayah terbuka, biasanya hewan itu datang minum air. Nah, minum air di tempat tersebut, meminumnya itu dengan cara menceburkan diri ke dalamnya atau ke dalam kolam itu, gitu loh. Padahal ada bekas kencingnya, kemudian bekas kotorannya, itu ada di anggota tubuhnya hewan tersebut, gitu loh. Itu makna fikihnya seperti itu. Jadi biasanya demikian. Nah, kalau sampai airnya itu berubah, ya najis dan tidak bisa mensucikan. Nah, kemudian kandungan fikih yang kedua adalah berdasarkan hadis ini, zahaba ila hadal hadis asy-Syafi'i wa Ahmad fi ja'lihima al-katsira ma balagha al-qullataini. Jadi menurut Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i, atau Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat berdasarkan hadis ini, air itu bisa dikategorikan air banyak yang dimungkinkan tidak terkontaminasi oleh najis yang sedikit, yaitu apabila mencapai dua kullah. Nah, berikut ini akan kami terangkan penjelasan ulama fikih tentang dua kullah. Dua kullah itu berapa, begitu loh, kalau dalam satuan hitungan saat ini, gitu loh. Pembahasan hadis ini memang dijelaskan oleh ulama fikih, gitu loh, tentang penafsirannya. Mereka berbeda-beda tentang cara menafsirkannya dan penafsirannya itu, namun tetap mengarah pada satu kesamaan, yaitu air yang berubah salah satu sifatnya tidak bisa mensucikan, baik dua kullah ataupun lebih dari dua kullah. Nah, hadis di atas atau hadis keempat ini menjelaskan ukuran minimal air yang dikategorikan air banyak dan tidak berubah karena kejatuhan sedikit najis, yaitu airnya itu berapa jumlahnya atau volumenya, yaitu air dua kullah. Namun walaupun dua kullah, apabila berubah salah satu sifatnya, maka tidak bisa mensucikan, seperti itu. Nah, pertama, kalau tadi penjelasan fikihnya sekilas Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i, sekarang Imam Abu Hanifah menetapkan kriteria air banyak adalah air yang lebih dari air yang lebih ashrun fi ashrin. Apa itu ashrun fi ashrin? Yaitu air yang banyak dalam wadah besar dan lebar, di mana apabila salah satu tepi wadah air itu digerakkan oleh seseorang, maka riaknya itu tidak sampai ke tepi yang lain atau ke tepi paling ujung. Jadi air itu, katanya Imam Abu Hanifah, dikatakan kullataini itu mencapai dua kullah, itu air banyak itu apabila ada di satu wadah, ya, satu wadah besar, kemudian tepi yang di sini digerakkan, ya, ini wadah, misalnya wadah air, tepi yang di sini digerakkan airnya. Nah, riaknya itu tidak sampai ke tepi sini, seperti itu. Nah, kemudian dalam hitungan yang ada di dalam kitab-kitab fikih, kullah itu adalah wadah besar, wadah air besar buatan kota Hajar, berat isinya kurang lebih 500 ritel Irak, atau sama dengan 446 3/7 ritel Mesir, atau sama dengan 10 sofiha, kira-kira 5 kirbah Hijaz. Nah, satu kirbah itu sama dengan 100 ritel air, berarti kalau 5 kirbah sama dengan 500 ritel Irak. Nah, seperti itu. Berikut ini kami tampilkan gambar dan video ritel dan kirbah wadah di zaman Arab klasik. Jadi kalau 2 kullah itu sama dengan 500 ritel Irak atau 5 kirbah Hijaz. Ya, 5 kirbah Hijaz. Berikut ini kita tampilkan gambar ritel Arab Irak kuno atau klasik dan 1 kirbah di Arab kuno atau klasik.
Nah, tentu satuan-satuan di atas bagi kita orang Indonesia sulit untuk menentukan berapa jumlah yang sesungguhnya bila dikonversi ke satuan yang kita kenal saat ini. Ya, berapa? 2 kulla itu berapa? Atau 5 kirbah itu berapa? Menurut hitungan yang kita kenal atau satuan yang kita kenal. Oleh karenanya untuk mempermudah kita konversi ke satuan liter. Satuan liter bukan retail tapi liter. Nah, di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh diterangkan bahwa 2 kulla itu setara dengan 270 liter air. Ya. Jadi saya ulangi lagi, hitungan 2 kulla itu sama dengan 270 liter air. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya begini. Dulu di masa Rasulullah sebelum dikenal satuan modern seperti liter untuk menentukan air itu banyak atau sedikit, yaitu air banyak adalah air yang jika kejatuhan najis tidak tercemar dan tidak terkontaminasi dan tidak berubah sifatnya adalah air yang mencapai 2 kulla. Jadi air kalau sudah 2 kulla kejatuhan sedikit najis tidak mungkin terkontaminasi, katanya Nabi begitu. Tidak mungkin terkontaminasi dan tercemari. Itu kesimpulannya begitu. Yang kedua, satuan 2 kulla, ya, satuan 2 kulla itu sama saat ini sama dengan hitungan 270 liter air, atau saat ini sama dengan 15 tangki daerah Syam atau Syria. Jadi 270 liter itu ukurannya sama dengan 15 tangki di daerah Syria saat ini. Seperti itu. Sungguh pun demikian, walaupun mencapai 270 liter air atau bahkan lebih, apabila salah satu sifatnya air, rasa, warna dan baunya berubah gitu ya, karena suatu najis, maka air tersebut tidak suci dan tidak bisa mensucikan. Jadi kesepakatan ulama memahami hadis ini ketemu pada satu hukum. Hukumnya apa? Yaitu air yang tidak berubah salah satu sifatnya. Salah satu sifatnya tidak berubah, yaitu rasa, bau atau warnanya tidak berubah, baik 270 liter atau bahkan kurang dari itu, misalnya cuma setengah liter, maka tetap dihukumi suci dan mensucikan. Akan tetapi walaupun mencapai 270 liter atau lebih, apalagi kurang dan berubah salah satu sifatnya, maka tidak bisa mensucikan. Seperti itu. Dasarnya adalah hadis Imam Al-Baihaqi bahwasanya al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi. Bahwasanya air itu hakikatnya adalah suci dan mensucikan kecuali apabila bau atau rasa atau warnanya berubah disebabkan najis yang jatuh ke dalamnya. Nah, berdasarkan hadis ini umum bahwasanya volumenya air berapapun, sedikit atau banyak, 2 kulla alias 270 liter atau bahkan cuma setengah liter, kejatuhan najis kok berubah dari salah satu 3 sifatnya air itu, maka menjadi tidak bisa mensucikan, alias tidak suci dan tidak bisa mensucikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.